transportasi. Transportasi massal ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa. Jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten, bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar, jangan sembarang mengatur merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kita akan memastikan untuk menambah BLK yang ada di Sumatera Utara, karena selama ini cuma satu terus BLK. Selama 5 tahun ke belakang BLK cuma satu, nggak nambah-nambah. Padahal tadi pertanian harus dibuat BLK untuk daerah pertanian, daerah perikanan dibuat BLK untuk daerah perikanan, daerah pariwisata sudah kita tetapkan juga sebagai super prioritas, tapi tak ada BLK yang dari Sumatera, dari provinsi Sumatera minimal tambah satu di situ. Jangan suka kali satu biji yang hari ini ada, fasilitas di dalamnya pun tak begitu diperbaiki. Oleh karena itu untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya kita ingin memastikan ada sekolah-sekolah vokasi yang tadi BLK itu non gelar. Dia hanya mendapatkan pelatihan dan bisa langsung siap kerja. Yang berikutnya adalah vokasi untuk jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang. Dia nanti mendapatkan gelar, sekolahnya lebih lama, untuk mendapatkan pendidikannya juga lebih lama. Oleh karena itu kedepannya ini juga harus dibuat zonasi. Memang kan wali kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan. Untuk itu baca data BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17, walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga BLK dipakai untuk edukasi praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK. Mohon ini difahami. Kalau hanya bicara-bicara, ya saya maklum, kan wali kota, jadi ya baru tahu. Itu harus benar-benar berbicara, gunakan sehingga rakyat mendengar. Kalau memang itu dibutuhkan, ya nanti kita bikin untuk kepentingan tenaga kerja, untuk tenaga kerja rakyat Sumatera Utara, agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, apalagi dari asing. Ini yang harus kita lakukan. Tolong Pak, bisa kan bedakanlah BLK mana, balai besar mana Pak. Itu mungkin bisa lebih. Memang cuma wali kota Pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh Pak disebutin. Ya minimal 3 lagi Pak, di mana yang ada 17 tadi Pak. Tapi di Medan bukan Pak ya, bukan BLK, itu balai besar setahu saya. Terus yang tadi kalau boleh nambahin, masih ada waktu ya? Ya masih Pak. Kalau yang tadi Pak, Mohon tenang. Kalau boleh Pak, yang tadi bis listrik itu Pak bukan dari pusat Pak, kami pemerintah Kota Medan kerjasama dengan pihak swasta Pak. Bukan dari pemerintah pusat, harus diserahkan ke provinsi baru ke Kota Medan. Enggak, kami kerjasama sendiri Pak. Kami cari sendiri, kami cari investornya sendiri untuk masuk ke Kota Medan.
Kalau mau diserahkan provinsi, ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi ngomong baik-baik lah Pak Wali Kota ya Pak. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.